agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam agama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Al kalam itu mereka yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Maman Rahmat, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan nomor NIM 25120009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema penting dalam buku Mustalahul Hadis dan buku Ulumul Hadis, yaitu hadis maudhu' atau hadis palsu. Pembahasan ini sangat penting agar kita tidak mudah menyebarkan hadis yang tidak berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya menjelaskan pengantar penerbit buku Mustalahul Hadis. Di sini pengantar penerbit buku Mustalahul Hadis mengatakan kitab ilmu Mustalahul Hadis ini merupakan uraian mendalam tentang hadis yang disusun oleh Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Tadinya kitab ini terdiri atas 2 juz yang diterbitkan secara berangsur. Sebenarnya kedua juz itu belum mencakup seluruh uraian ilmu Mustalahul Hadis. Oleh karena itu, pada terbitan ini kedua juz itu telah dilengkapi, dan untuk memudahkan pembaca menelaah kitab tersebut diusahakan untuk diterbitkan dalam 1 jilid. Kitab ini berisikan uraian mengenai hadis dilihat dari berbagai segi, diantaranya dari cara periwayatannya, derajatnya, jenisnya, persyaratan atau kriteria untuk menelaah hadis menurut Imam Bukhari dan Muslim, serta berbagai tokoh hadis, rijalul hadis. Uraiannya mudah dipahami dengan diberi beberapa contoh yang jelas disertai indeks yang dapat digunakan untuk menelaah pokok tertentu tentang hadis. Sebelumnya saya akan menjelaskan biografi tentang Abdul Qadir Hasan bin Ahmad. Abdul Qadir Hasan lahir di Singapura tahun 1914, wafat tahun 1984, anak pertama dari Abdul Hasan. Hasan Bandung Bangil, tokoh besar Persatuan Islam Persis, meneruskan kepemimpinan pesantren Persis Bangil setelah ayahnya wafat. Juga menjabat kepimpinan Dewan Hizbah Persis dan anggota Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islam, lembaga fikih di bawah Rabita Al-Alam Al-Islami Mekah. Karya utamanya selain ilmu Mustalahul Hadis, usul fikih dan Qamus Al-Quran. Baik, kita masuk ke materi tentang pengertian hadis maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' berarti sesuatu yang diletakkan atau dibuat-buat. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja dibuat dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau sama sekali tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah melakukannya, dan tidak pernah menetapkannya. Jadi hadis maudhu' bukanlah hadis yang lemah karena lupa atau salah dalam periwayatan, melainkan
hadis yang sengaja dipalsukan oleh seseorang. Dalil tentang larangan berdusta atas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini mengajarkan kita tentang betapa besarnya dosa orang-orang yang berdusta, apalagi memalsukan hadis Nabi SAW. Kemudian kita masuk kepada sejarah munculnya hadis maudhu'. Para ulama menjelaskan bahwa hadis palsu mulai banyak muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama pada masa terjadinya berbagai konflik politik di kalangan umat Islam. Ada sebagian orang yang membuat hadis untuk mendukung kelompok tertentu, ada pula yang membuat hadis demi kepentingan pribadi. Bahkan ada yang menganggap memalsukan hadis untuk mendorong orang-orang berbuat baik adalah sesuatu yang dibolehkan. Padahal anggapan tersebut sangat keliru. Karena itulah para ulama hadis bekerja keras menyaring setiap riwayat dengan meneliti sanad dan matanya. Penyebab munculnya hadis maudhu'. Beberapa faktor munculnya hadis palsu antara lain: pertama, masalah fanatisme politik. Kedua, fanatisme golongan atau mazhab. Ketiga, permusuhan terhadap Islam sehingga ingin merusak ajaran agama. Keempat, mencari popularitas atau kedudukan. Yang kelima, mencari keuntungan dunia seperti menarik perhatian masyarakat. Keenam, kebodohan sebagian orang yang mengira membuat hadis untuk memotivasi ibadah merupakan perbuatan baik. Kemudian ciri-ciri hadis maudhu'. Para ulama memberikan beberapa tanda hadis palsu, di antaranya perawi dikenal sebagai pendusta. Isi hadis bertentangan dengan Al-Quran atau hadis sahih. Yang ketiga bertentangan dengan akal sehat dan fakta yang pasti. Yang keempat, menjanjikan pahala yang sangat berlebihan untuk amalan ringan tanpa dasar yang kuat. Keenam, mengandung ancaman yang sangat berlebihan terhadap perkara kecil. Ketujuh, susunan kalimatnya tidak mencerminkan kefasihan bahasa Rasulullah SAW. Namun perlu diingat bahwa penetapan suatu hadis sebagai hadis maudhu' adalah tugas para ulama ahli hadis, bukan berdasarkan perkiraan pribadi. Contoh hadis maudhu'. Salah satu contoh hadis yang sering disebut oleh para ulama sebagian hadis palsu adalah utlubul ilma walau bisyin. Artinya, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kalimat ini sangat populer tidak di masyarakat, tetapi para ulama hadis menilai riwayat tersebut tidak sah sebagai sabda Rasulullah SAW. Walaupun demikian, semangat menuntut ilmu tetap diajarkan oleh banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih lainnya. Bahaya hadis maudhu'. Hadis palsu memiliki dampak yang sangat besar, antara lain merusak kemurnian ajaran Islam. 2. Menyesatkan umat. 3. Menimbulkan praktik ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang keempat, mengurangi kepercayaan. Yang kelima,
mengurangi kepercayaan terhadap hadis Nabi. Yang kelima, menjadi sebab tersebarnya kebohongan atas nama Rasulullah. Cara kita untuk menghindari hadis palsu agar tidak mudah tertipu, kita dapat melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, pelajari ilmu hadis. Kedua, memeriksa sumber hadis sebelum menyebarkannya. Ketiga, bertanya kepada ustadz atau ulama yang memahami ilmu hadis. Keempat, menggunakan kitab-kitab hadis yang sahih dan kitab takhrijul hadis. Kelima, tidak mudah menyebarkan pesan berantai tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hikmah mempelajari ilmu hadis maudhu'. Dengan mempelajari hadis maudhu', kita memperoleh banyak pelajaran. Di antaranya, lebih berhati-hati dalam menyampaikan ajaran agama, semakin mencintai sunnah Rasulullah SAW yang benar, menghargai perjuangan para ulama hadis dalam menjaga kemurnian Islam, terhindar dari dosa menyebarkan hadis palsu, menjadi pribadi yang selalu melakukan tabayyun sebelum menerima informasi. Demikian pembahasan mengenai hadis maudhu'. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW dengan hanya menyampaikan hadis yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi', pemahaman yang benar, dan kemampuan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ingkar sunnah dari buku Ilmu Mustalahul Hadis karya Al-Ustaz Abdul Qadir Hasan. Sunnah akan menjaga kemurnian ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke materi. Pengertian ingkar sunnah. Secara bahasa, ingkar berarti menolak, mengingkari, atau tidak mengakui. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah, persetujuan atau ketetapan takririyah maupun sifat-sifat beliau. Dengan demikian, ingkar sunnah adalah suatu paham yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam, baik dengan menolak seluruh hadis maupun sebagian hadis saja. Kelompok ini beranggapan bahwa Al-Quran sudah cukup sebagai pedoman hidup, sehingga hadis tidak perlu dijadikan hujah dalam menentukan hukum. Sejarah munculnya ingkar sunnah. Benih-benih ingkar sunnah sebenarnya telah muncul sejak masa awal Islam. Namun gerakan ini berkembang lebih luas pada zaman modern dengan berbagai bentuk dan alasan. Di antara faktor yang melatar belakanginya adalah yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap ilmu hadis. Yang kedua, kesalahpahaman tentang proses periwayatan hadis. Yang ketiga, pengaruh pemikiran rasionalisme dan orientalisme barat. Yang keempat, adanya hadis-hadis palsu yang membuat sebagian orang meragukan seluruh hadis. Yang kelima, keinginan menjadikan akal sebagai satu-satunya ukuran dalam memahami agama. Padahal para ulama telah menyusun ilmu hadis yang sangat teliti, mulai dari penelitian sanad, matan, hingga kualitas para perawi, sehingga dapat dibedakan antara hadis sahih,
hasan, doif, bahkan hadis palsu. Macam-macam ingkar sunnah. Para ulama membagi ingkar sunnah menjadi beberapa kelompok. Pertama, kelompok yang menolak seluruh hadis Nabi SAW. Mereka hanya menerima Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ini kelompok pertama. Kedua, golongan yang menerima hadis hanya apabila sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Jika menurut mereka bertentangan, maka hadis tersebut ditolak, tidak diterima. Yang ketiga, golongan yang hanya menerima hadis mutawatir dan menolak hadis ahad. Padahal mayoritas hukum fikih bersumber dari hadis ahad yang sahih dan diterima oleh para ulama. Dalil kewajiban mengikuti sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa menaati Rasul merupakan kewajiban sebagaimana menaati Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Selanjutnya dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya, tidak lain itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan petunjuk yang wajib diikuti. Hadis tentang berpegang teguh kepada sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis ini mengajarkan bahwa Al-Quran dan sunnah merupakan dua pedoman yang tidak boleh dipisahkan. Mengapa sunnah sangat penting? Mari kita renungkan. Al-Quran memang memerintahkan kita mendirikan sholat. Namun, apakah Al-Quran menjelaskan jumlah rakaat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Tidak. Semua tata cara sholat dijelaskan melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula zakat. Al-Quran memerintahkan zakat, tetapi kadar zakat dijelaskan dalam hadis. Demikian pula ibadah haji. Al-Quran hanya memerintahkan berhaji, sedangkan tata cara tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, dan melontar jumroh dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa sunnah berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran, di antara fungsi sunnah adalah menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang kedua, merinci hukum yang belum dijelaskan secara lengkap. Ketiga, mengkhususkan ayat yang bersifat umum. 4. Membatasi hukum yang masih mutlak. Menetapkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci. Dengan demikian, sunnah merupakan penjelas praktis terhadap ajaran Al-Quran. Dampak buruk ingkar sunnah. Apabila sunnah ditolak, maka akan timbul berbagai persoalan. Di antaranya,
tata cara sholat menjadi tidak jelas, ukuran zakat tidak memiliki kepastian, manasik haji menjadi kacau, banyak hukum Islam tidak dapat diamalkan dengan benar. Persatuan umat menjadi terganggu karena setiap orang menafsirkan Al-Quran menurut pemahamannya sendiri. Lebih dari itu, umat Islam akan kehilangan teladan praktis yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bantahan ulama terhadap ingkar sunnah. Sejak dahulu para ulama telah membantah pemikiran ingkar sunnah. Mereka menjelaskan bahwa Allah sendiri memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasul. Rasulullah SAW diberi tugas menjelaskan isi Al-Quran. Para sahabat menerima dan mengamalkan hadis secara langsung dari Nabi SAW. Ilmu sanad menjadi bukti bahwa hadis-hadis sahih dijaga keasliannya melalui penelitian yang sangat ketat. Oleh sebab itu, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sikap seorang muslim, sebagai seorang muslim, kita hendaknya meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah dua pedoman yang hidup. Belajar ilmu hadis dari guru dan ulama yang terpercaya. Tidak mudah menyebarkan hadis tanpa memastikan kesahihannya. Berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa ingkar sunnah adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Islam tidak dapat dipahami secara sempurna hanya dengan Al-Quran tanpa sunnah. Keduanya merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Marilah kita senantiasa mempelajari Al-Quran dan sunnah dengan benar, mencintai keduanya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu mencintai Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kekuatan untuk istiqomah mengamalkannya hingga akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan bukan hanya diwujudkan melalui ibadah mahdhah seperti salat, puasa, dan zakat, tapi juga melalui kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, sebab ilmu merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa memahami agama merupakan salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis merupakan amal yang sangat mulia.
Sebagai umat Islam mengetahui bahwa sumber ajaran Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan wahyu yang dibaca sebagai ibadah, sedangkan Sunnah menjadi penjelas bagi Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, kemudian dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW melalui perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Misalnya Allah memerintahkan sholat dalam Al-Quran, tetapi tata cara sholat dijelaskan Rasulullah SAW. Allah memerintahkan zakat, namun kadar zakat dijelaskan melalui hadis. Allah memerintahkan haji, kemudian Rasulullah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara ibadah hajimu dariku. Karena itu tidak mungkin seorang muslim memahami Islam secara sempurna tanpa mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah hadis benar-benar berasal dari Rasulullah SAW? Inilah pertanyaan besar yang dijawab oleh para ulama hadis. Mereka tidak menerima setiap riwayat begitu saja. Mereka menelitinya dengan sangat teliti. Mereka memeriksa siapa yang meriwayatkannya, dari siapa ia menerima hadis tersebut, bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalannya, bahkan kapan ia lahir dan kapan ia wafat. Ketelitian seperti ini belum pernah dikenal dalam peradaban manapun. Para sejarawan barat pun mengakui bahwa sistem sanad dalam Islam merupakan sistem verifikasi sejarah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu lahirlah berbagai cabang ilmu hadis. Ada ilmu mustalahul hadis, ilmu takhrijul hadis, ilmu gharib al hadis, ilmu asbabul wurud al hadis, dan salah satu yang paling penting adalah ilmu rijalul hadis. Sebelum membahas lebih jauh, marilah kita memahami mengapa ilmu ini sangat penting. Bayangkan apabila ada seseorang datang kepada kita lalu berkata, Rasulullah SAW bersabda demikian. Apakah kita langsung mempercayainya? Tentu tidak. Karena ucapan itu bisa benar, bisa juga salah. Bahkan dalam sejarah Islam pernah muncul orang yang sengaja membuat hadis palsu untuk kepentingan politik, kelompok, bahkan perdagangan. Ada yang membuat hadis agar dagangannya laris. Ada pula yang membuat hadis demi mendukung kelompok tertentu. Bahkan ada pula yang mengaku ingin memotivasi orang beribadah sehingga menciptakan hadis-hadis palsu tentang keutamaan amal tertentu. Semua itu tentu sangat berbahaya sebab berdusta atas nama Rasulullah SAW termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi peringatan keras bahwa tidak boleh seseorang berbicara atas nama Nabi tanpa ilmu. Karena itu para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sangat sedikit meriwayatkan hadis karena beliau takut keliru. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga selalu meminta saksi apabila ada seseorang yang meriwayatkan hadis yang belum beliau dengar. Sikap kehati-hatian tersebut kemudian diwarisi oleh para tabi'in dan para ulama setelah mereka. Ketika wilayah Islam semakin luas dan muncul berbagai fitnah, para ulama mulai meneliti setiap sanad hadis. Mereka tidak lagi hanya melihat isi hadis, tetapi juga siapa yang meriwayatkannya.
Seorang ulama besar bernama Muhammad bin Sirin berkata, dahulu orang-orang tidak bertanya tentang sanad, namun ketika terjadi fitnah, mereka berkata, sebutkan kepada kami nama para perawi kalian. Jika berasal dari ahlu sunnah, maka hadisnya diterima, dan jika berasal dari ahli bid'ah, maka hadisnya ditolak. Perkataan ini menjadi dasar penting lahirnya penelitian sanad dalam Islam. Para ulama bahkan mengatakan, al-isnad minad din, sanad adalah bagian dari agama. Ini perkataan para ulama. Kemudian Abdullah bin Al-Mubarak menambahkan, walaulal isnad laqalu minasya masya, seandainya sanad tidak ada, niscaya setiap orang akan berkata sesuka hatinya. Kalimat ini sangat dalam maknanya. Bayangkan jika siapa saja bebas mengatasnamakan Rasulullah SAW tanpa bukti, tentu agama Islam akan bercampur antara kebenaran dan kebohongan. Akan tetapi Allah menjaga agama ini melalui para ulama hadis yang mengabadikan hidup mereka untuk meneliti setiap sanad dan setiap perawi. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu mengenal perawi hadis melalui ilmu rijalul hadis, sebuah ilmu yang menjadi benteng penjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW. Setelah kita memahami betapa pentingnya menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW, sekarang marilah kita masuk kepada pembahasan mengenai pengertian ilmu rijalul hadis dari kitab Ilmu Mustalahul Hadis. Secara bahasa, kata rijal berarti orang-orang atau para laki-laki. Namun dalam istilah ilmu hadis, kata rijal tidak hanya terbatas pada laki-laki, melainkan mencakup seluruh perawi hadis, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena dalam bahasa Arab, kata rijal sering digunakan untuk menunjukkan para tokoh atau orang-orang yang memiliki peran dalam suatu bidang. Adapun al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun sifat akhlaknya. Dengan demikian, ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis dari berbagai aspek seperti identitas mereka, nasab, tempat tinggal, guru dan murid, perjalanan hidup, akhlak, kejujuran, kekuatan hafalan, hingga penilaian para ulama terhadap mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui apakah riwayat yang mereka sampaikan dapat diterima atau harus ditolak. Ilmu ini sering disebut sebagai ilmu biografi para perawi hadis. Namun berbeda dengan biografi pada umumnya. Ilmu rijalul hadis tidak hanya menceritakan kehidupan seseorang, tetapi juga menilai kualitasnya sebagai pembawa amanah. Sebagai pembawa amanah ilmu. Para ulama benar-benar meneliti setiap perawi secara rinci. Mereka mengetahui nama lengkapnya, nama ayahnya, nama kakeknya, julukannya, gelarnya atau lakob, negeri asalnya, tahun kelahirannya, tahun wafatnya, siapa saja gurunya, siapa saja muridnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, apakah hafalannya kuat, apakah pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis, bahkan apakah hafalannya berubah ketika sudah tua. Semua data tersebut dikumpulkan dan ditulis dalam kitab-kitab khusus yang jumlahnya sangat banyak.
Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian ulama terhadap keaslian hadis Nabi SAW. Sejarah lahirnya ilmu rijalul hadis. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu rijalul hadis belum diperlukan. Mengapa? Karena para sahabat mendengar hadis langsung dari Rasulullah SAW. Mereka mengetahui siapa yang berbicara. Tidak ada keraguan terhadap sumbernya. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menyampaikan hadis kepada generasi tabi'in. Pada masa ini, keadaan masih relatif aman karena para sahabat dikenal sebagai orang-orang yang adil dan terpercaya. Namun ketika Islam berkembang sangat luas, muncul berbagai fitnah dan perpecahan politik. Sebagian orang mulai membuat riwayat-riwayat palsu demi mendukung kelompoknya. Ada pula yang membuat hadis untuk mencari kedudukan, memperoleh harta, atau menarik simpati masyarakat. Melihat kondisi tersebut, para ulama merasa perlu membuat metode yang sangat ketat dalam menerima hadis. Mereka tidak lagi hanya memperhatikan isi hadis, tetapi juga meneliti siapa yang meriwayatkannya. Inilah awal berkembangnya ilmu rijalul hadis. Para ulama kemudian melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemui seorang perawi. Mereka rela menempuh padang pasir, menyeberangi lautan, bahkan menghabiskan waktu berbulan-bulan demi memastikan satu hadis. Semangat ini menjadi bukti bahwa menjaga sunnah Rasulullah SAW adalah amanah yang sangat besar. Tujuan mempelajari ilmu rijalul hadis. Pertama, mengetahui identitas para perawi hadis sehingga tidak terjadi kekeliruan antara satu perawi dengan perawi lainnya. Yang kedua, mengetahui tingkat kejujuran dan amanah para perawi, sebab hadis adalah bagian dari agama sehingga hanya boleh diterima dari orang yang dapat dipercaya. Ketiga, mengetahui apakah sanad hadis bersambung atau terputus. Jika seorang perawi ternyata tidak pernah bertemu dengan gurunya, maka sanad tersebut dianggap tidak bersambung. Keempat, menentukan derajat hadis, apakah termasuk hadis sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu'. Setelah kita memahami pengertian, sejarah, tujuan, dan ruang lingkup ilmu rijalul hadis, sekarang kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu cabang-cabang ilmu rijalul hadis serta bagaimana para ulama menilai para perawi hadis. Disinilah kita akan melihat betapa luar biasanya ketelitian para ulama dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ilmu al-jar wa ta'dil. Cabang pertama yang sangat penting adalah ilmu al-jar wa ta'dil. Kata jar secara bahasa berarti melukai. Dalam istilah ilmu hadis, jar berarti memberikan kritik terhadap seorang perawi karena terdapat kelemahan yang dapat memengaruhi diterimanya riwayat hadis. Sedangkan takdil berarti memberikan penilaian bahwa seorang perawi memiliki sifat adil, jujur, kuat hafalan, dan layak diterima riwayatannya. Ilmu ini tidak lahir karena para ulama gemar mencari-cari kesalahan orang lain. Justru mereka melakukannya demi menjaga agama. Mereka tidak menilai seorang berdasarkan rasa suka atau benci, tetapi berdasarkan bukti dan penelitian yang panjang. Karena itu,
Para ulama mengatakan bahwa membicarakan kelemahan seorang perawi dalam rangka menjaga agama bukan termasuk ghibah yang diharamkan, melainkan nasihat bagi kaum muslimin agar tidak menerima riwayat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tingkatan penilaian perawi. Para ulama menggunakan beberapa istilah untuk menilai kualitas perawi. Pertama, thiqah. Ini adalah tingkatan yang sangat tinggi. Seorang perawi yang disebut thiqah berarti ia memiliki sifat adil dan hafalan yang kuat. Riwayatnya dapat dijadikan hujjah apabila syarat lainnya terpenuhi. Kedua, saduq. Saduq artinya jujur, tetapi tingkat ketelitian hafalannya berada di bawah perawi yang thiqah. Riwayatnya tetap dapat diterima dengan syarat tertentu dan seringkali termasuk dalam kategori hadis hasan. Ketiga, dhaif artinya lemah. Kelemahannya bisa disebabkan oleh hafalan yang kurang baik, sanad yang bermasalah, atau sebab lainnya, sehingga riwayatnya tidak dapat dijadikan dasar hukum secara mandiri. Keempat, matruk, yaitu perawi yang ditinggalkan hadisnya karena kelemahannya sangat berat. Kelima, kadzdzab artinya pendusta. Perawi seperti ini tidak boleh diterima riwayatnya karena telah terbukti berdusta atau memalsukan hadis. Penilaian tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja. Banyak ulama besar memberikan penilaian terhadap seorang perawi. Kemudian pendapat-pendapat mereka dibandingkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif. Ilmu tarikh ar-ruwat. Cabang berikutnya adalah ilmu tarikh ar-ruwat, yaitu ilmu yang membahas sejarah kehidupan para perawi hadis. Mengapa sejarah seorang perawi penting? Karena dari sejarah tersebut dapat diketahui apakah ia benar-benar bertemu dengan gurunya. Sebagai contoh, apabila seorang perawi lahir pada tahun 170 Hijrah, sedangkan guru yang disebutkan dalam sanad telah wafat pada tahun 150 Hijriah. Islam tidak dapat dipahami secara sempurna hanya dengan Al-Quran tanpa sunnah. Keduanya merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Marilah kita senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan benar, mencintai keduanya, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kekuatan untuk istiqomah mengamalkannya hingga akhir hayat.